Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgi Rendastiawan kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa di Jumat sore ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita akan mengulas tema tentang ikhlas dan sabar dalam ujian hidup. Pemirsa, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari ujian kehidupan. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, penyakit, kegagalan, fitnah maupun persoalan keluarga. Bahkan ada pula yang diuji dengan nikmat berupa harta, jabatan, dan kesuksesan. Islam mengajarkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari ketepatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah. Kunci untuk menghadapinya adalah ikhlas dalam menerima ketetapan Allah dan sabar dalam menjalani setiap prosesnya. Lantas bagaimana kita sebagai seorang mukmin sejati untuk memaknai ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama dengan Ustazah Sutiani SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustazah ya. Oke, Alhamdulillah. selain Ustazah yang akan berbagi ilmu di sore hari ini pemirsa, kami juga sudah kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rohim Gandaria 1 Pangkal Pinang. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar Bu? Allahu Akbar. Alhamdulillah ibu-ibu bisa membersamai kita di sore hari ini. Siap untuk menambah ilmu Bu ya? Siap, oke. Dan pemirsa kami juga akan mengajak Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui akun media sosial kami. Nanti kita di segmen berikutnya akan bertanya kepada Ustazah. Seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustazah. Saya persilakan Ustazah. Ya. Terima kasih Bang Firji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir di TVRI Babel dalam kegiatan Jumat sorenya. Hari ini saya ingin berbagi kepada ibu-ibu semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tentang ikhlas dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses kehidupan yang kita jalani, dari mulai kita dilahirkan sampai nanti kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian tidak akan pernah selesai. Ujian, cobaan seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Firji bahwa ujian itu bisa berupa kehilangan, bisa berupa kekurangan dalam nafkah mungkin, bisa berupa kurang sehat di badan kita atau penyakit yang sedang kita derita. Maka setiap ujian yang kita hadapi yang bermacam-macam, setiap kita pasti mengalaminya, bermacam-macam cara Allah menguji kita dan bermacam-macam juga ujian itu. Maka seperti misal contohnya ujian itu kalau tidak datang dari diri kita sendiri, datang dari keluarga kita. Dari suami mungkin, atau dari pasangan kita atau istrinya, dari anak-anak mungkin. Kalau dari keluarga sudah oke, bisa jadi ujian itu juga dari keluarga suami mungkin. Dari mertua, dari ipar-ipar kita, atau dari keluarga kita sendiri. Yang semua itu ketika kita menghadapinya, kita harus berpegang kepada dua hal. Tadi itu bahwa kita harus sabar dan ikhlas.
Karena sabar dan ikhlas ini adalah dua hal yang beriringan, tidak bisa dipisahkan. Mereka berdua ini seperti pasangan. Jadi kalau kita sudah sabar, insya Allah kita ikhlas. Sekarang apa sabar itu sendiri? Sabar itu memang mudah diucapkan, susah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar itu adalah ketika melakukan sesuatu, kita bisa menahan. Ibu-ibu ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa nahan. Kita tidak tergesa-gesa, kita tidak terburu-buru, kita bisa menahan baik itu ucapan, untuk berkata yang selalu baik, bisa menahan sikap, untuk mengambil tindakan yang tidak sembrono. Dalam koridor bahwa kita tetap mentaati Allah. Itu yang namanya sabar. Sabar bukan berarti diam, tapi sabar ada usahanya. Misal, kita ditimpa ujian dalam keadaan sakit. Kita harus sabar. Bagaimana ikhtiar kita? Kita berobat, kita ke dokter, kita minum obat, kemudian itu secara medisnya. Kemudian bagaimana kita lakukan, apalagi yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah adalah yang menciptakan kita, yang memberi kita penyakit, dan yang akan menyembuhkan. Ke dokter dan minum obat itu hanya perantaranya saja. Seperti itu ya. Nah maka sabar ini adalah akhlak yang sangat terpuji dalam agama kita. Kalau kita sudah sabar, insya Allah kita punya jiwa yang kuat. Kita nggak lembek, kita menjadi hebat. Hebat dalam arti setiap ujian itu hadir dalam kehidupan kita, kita bisa menepisnya, kita bisa menghadapinya. Tetap dalam koridor kita taat kepada Allah. Kemudian itu sabar. Tadi kan sabar dan ikhlas. Nah ikhlas ini sendiri seperti apa? Tadi saya katakan bahwa sabar dan ikhlas harus bergandengan. Mereka berpasangan. Ikhlas itu sendiri adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita melangkah, kita benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Kita mengharapkan rahmatnya Allah. Kita tidak butuh yang lain. Supaya apa? Supaya setiap yang kita lakukan, setiap yang kita pikirkan, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu kita menginginkan ridhonya Allah, akhirnya hati kita menjadi tenang. Kita bisa bantu orang, kita ikhlas. Nggak bisa bantu pakai uang, kita bantu pakai tenaga atau pemikiran, kita ikhlas. Kita nggak perlu orang tersebut untuk membalas kita. Tapi siapa yang akan membalas kita? Hanya Allah. Itu yang kita minta dari ikhlas. Jadi sabar dan ikhlas itu memang tidak boleh dipisahkan. Kenapa harus sabar dan ikhlas? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu yang Allah janjikan kepada kita. Ketika kita sudah bisa melaksanakan yang namanya sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian hidup. Ya, seperti itu Bang Pirji. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Jadi kalau kita flashback lagi Ustazah, ternyata ujian ini ada dua Ustazah ya. Iya. Ada kesusahan sama ada yang kenikmatan. Iya. Oke, nah kalau dari dua itu, yang terkadang kita dapatkan kebanyakan itu yang kesusahan Ustazah. Iya. Ini bagaimana cara kita untuk memaknai seutuhnya sehingga kita ini bisa berpikir, oh ini ujian sementara dari Allah. Oke. Iya. Ujian ada dua di dalam kehidupan kita. Ada ujian karena kesenangan, ada ujian karena kesusahan. Nah, yang banyak di antara kita, Bang Pirji ya, ketika mengalami
kesusahan itu yang kita bilang ujian. Tapi ketika kita kesenangan, kita lagi panen sawit seperti ya, kita panen cabai dan sebagainya, itu kita bilang itu bukan ujian. Sebenarnya itu ujian. Allah mau lihat kita sampai di mana tetap beriman dan bertakwanya kepada Allah. Nah, ketika sedang yang tidak baik-baik saja, yang kita mengeluh, berkeluh kesah, sedih, menangis dan sebagainya. Ini wajar. Karena ini manusiawi banget. Karena manusia menganggap ujian yang terpuruk inilah yang namanya ujian, yang bukan bahagia tadi. Maka ketika terpuruk tadi, ingat bahwa ada Allah bersama kita. Tadi kan dikatakan, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita ngadu kepada Allah, kita bilang ke Allah, Allah tolong aku. Aku sepertinya tidak sanggup. Jangan bilang tidak sanggup. Bagaimana ya Allah, aku bisa mengatasi semua ini. Seperti itu. Oke, baik Ustazah. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah ikhlas dan sabar dalam ujian hidup. Masih bersama dengan Ustazah Sutiani, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Nah Ustazah, sabar tadi kan kemampuan kita untuk menahan diri dari keluh dan kesah dan menjaga emosi Ustazah. Kita kaitkan juga dengan ikhlas yang merupakan ketulusan menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Ustazah. Ini memang tidak mudah untuk menjalaninya. Kadang-kadang iman kita ini naik, kadang-kadang turun Ustazah. Ini bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan komitmen keikhlasan dan juga kesabaran kita ini agar segera tumbuh di hati kita Ustazah. Ya, terima kasih Bang Firji. Baik, pemirsa dan ibu-ibu yang ada di studio. Bahwa tadi saya katakan sabar dan ikhlas itu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Terpisahkan. Itu akhlak yang harus dimiliki oleh kita kaum muslimin dan merupakan akhlak yang sangat terpuji. Supaya kita tetap berkeyakinan dan tumbuh rasa ikhlas dan sabar di hati kita dalam melewati semua ujian hidup. Kita ingat dulu janji Allah untuk kita dengan sabar dan ikhlas ini. Allah berjanji, kalau kita sabar dan ikhlas, Allah akan memberikan kita pahala. Yang pertama. Kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah akan mententramkan hati kita. Seperti apa Allah memberikan pahala? Banyak di dalam Al-Quran Allah jelaskan. Dan bersabarlah. Karena nilai pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar adalah surga. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Surga yang Allah janjikan untuk kita yang bisa bersabar menjalani ujian dalam kehidupan ini. Kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Seperti apa? Ibu-ibu yang saya sayangi, bahwa rahmat Allah itu sangat banyak. Allah sudah sangat sering kita rasakan, sangat banyak rahmat yang Allah berikan. Allah lindungi kita, Allah sayangi kita, Allah selalu beri petunjuk kepada hidup kita. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, Allah ingatkan. Ketika kita terbentur suatu masalah, Allah mudahkan. Seperti itu ya, Bang Firji ya. Jadi artinya rahmat Allah itu sangat kita minta, sangat kita mohonkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa bahagia. Kebahagiaan yang kita rasakan itu adalah rasa dari syukur kita kepada Allah. Kalau sudah bersyukur dengan segala
yang kita rasakan mulai hari ini bernapas, ya. Allah beri kemudahan. Banyak orang-orang di rumah sakit bernapasnya pakai oksigen, kita enggak. Allah mudahkan langkah kaki kita hadir di tempat ini. Allah mudahkan langkah kaki kita menghadiri majelis-majelis taklim sehingga kita dapat memperoleh ilmu untuk membawa kehidupan kita bisa bahagia. Hidup bahagia inilah yang kita cari. Ketika kita sudah bahagia di dunia, insya Allah kita akan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan seperti itu. Iya. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, kita harus pakai ilmu. Iya. Makanya kita belajar, terutama belajar untuk sabar dan ikhlas. Bagaimana kita belajarnya? Yuk kita hadiri majelis-majelis taklim. Kita hadiri, kita bertanya kepada ustadz dan ustazah. Biar memberi kecerahan ke dalam hati kita. Memberi pencerahan. Yang terakhir tadi, kita bisa merasakan hati yang tentram. Hati yang damai. Hati yang tentram ini yang susah kita dapatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda humma fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia hidup di dunia, pakai ilmu. Ingin bahagia hidup di akhirat, pakai ilmu. Ingin bahagia dua-duanya, pakai ilmu. Nah, setelah kita isi diri kita dengan ilmu, terutama tentang ikhlas dan sabar dalam menjalani ujian kehidupan ini, maka hati kita menjadi tentram. Nah, hati ini yang bisa membolak-balikkan kita itu adalah Allah. Maka kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hatiku setelah Engkau luruskan. Seperti itu. Kita minta kepada Allah untuk diberikan hati yang lurus. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membersihkan hati supaya ketika kita menghadap Allah, Allah ridho kepada kita karena kita sudah ikhlas dan sabar dalam kehidupan di dunia tadi. Salah satunya adalah Allah ingin kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya tentunya dengan keimanan juga. Jadi Allah tidak melihat kita, tidak melihat cantiknya, tidak melihat kerudung bagusnya, tidak melihat harta bendanya, tidak melihat jabatan kita. Tapi yang Allah lihat hati kita. Lalu hati ini yang sering berubah-ubah. Ya, Bang Firji ya. Bagaimana ini untuk membersihkannya? Jadi kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan ikhlas dan sabar yang tadi saya katakan. Ikhlas adalah melakukan sesuatu, melangkah sesuatu. Kita tidak mengharap apapun dari manusia, kita benar-benar mengharap ridhonya Allah. Maka ketika kita sudah pegang itu, kita tancapkan di hati kita tentram. Selalu bersihkan hati kita. Dengan apa salah satunya? Dengan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak sholat malamnya. Perbanyak berpuasa. Dan perbanyak berkumpul seperti ini dengan orang-orang yang solih dan solihah. Seperti itu. Oke, baik Ustazah. Nah Ustazah, mengapa sih Allah ini memberikan ujian kepada kita di dunia ini Ustazah? Iya. Kenapa Allah memberikan ujian? Tanyanya sama Allah kali ya. Baik, kenapa Allah memberikan kita ujian? Karena hidup itu memang penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian. Iya, tadi saya katakan. Dari mulai kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita butuh orang. Sampai menjelang proses kehidupan, akhirnya kita pun dipanggil. Tidak bawa apa-apa juga yang sudah kita kumpulkan. Yang sudah banyak harta benda, tabungan, deposito, segala macam sudah kita kumpulkan. Tidak ada yang kita bawa. Nah, kita butuh orang. Iya. Nah, ketika kita di dalam kuburan pun, kita butuh orang untuk mendoakan kita. Terutama anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah kita. Nah, maka, kenapa kita diuji? Allah mau lihat. Bisa tidak sih menghadapinya? Ini saya sudah kasih bekal, kata Allah. Saya kasih kamu akal, saya kasih kamu hati, saya kasih ilmu. Berproses tidak? Bisa tidak menjalaninya? Sehingga nanti kembali kepada Allah itu dalam keadaan yang suci kembali.
lahirnya suci, kembalinya juga suci. Dengan apa tadi? Dengan hati yang penuh cinta yang mereka katakan tadi. Iya. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Nah Ustazah, setiap ujian dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah ini biasanya datangnya terakhir Ustazah. Iya. Dan baru kita sadari ketika kita sudah benar-benar memaknai seutuhnya. Ketika kita sudah sabar dan ikhlas. Kadang-kadang kita tidak sabar ini Ustazah. Iya. Hanya di omongan saja, saya sudah ikhlas, saya sudah sabar. Ini gimana Ustazah? Kita sebagai seorang mukmin sejati yang hanya dari ucapan saja berkata sabar dan ikhlas. Tapi dari hatinya tidak. Iya. Baik. Bersabar dan berikhlas hanya di mulut berarti ya. Ya. Tapi hatinya tidak. Tidak. Maka ketika ujian itu datang, hamba Allah yang satu ini dia nggak kuat. Dia akan nangis dan ngomel. Dia ngomen Allah, kok aku? Nah seperti itu. Harusnya dia bilang kenapa aku? Harusnya bilang, ya Allah bagaimana engkau bantu aku menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Jadi dirubah mindset berpikirnya. Oke. Pertama adukan dulu kepada Allah masalah apa yang dihadapi. Kemudian rubah mindset berpikirnya bahwa apa yang Allah uji atau Allah berikan kepada kita. Itu ujian, Allah yakin kita kuat. Allah yakin kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah menguji hambanya kalau hambanya itu tidak mampu. Allah aja percaya sama kita. Iya, iya. Kenapa kita tidak? Misalnya di setengah perjalanan itu kita merasa, kok aku? Ini yang sering keluar itu Bang Pirji. Kenapa aku tidak dia? Kenapa aku bukan mereka? Kayaknya Allah nggak adil deh. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang harus kita buang jauh-jauh. Bahwa kita harus berubah mindset berpikirnya. Jangan kenapa aku, tapi bagaimana ya Allah bantu aku menghadapi masalah yang sedang ku hadapi ini. Seperti itu. Oke, baik Ustazah. Nah Ustazah, mengapa Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang rajin ibadah Ustazah? Oh, kenapa? Padahal kalau kita berpikir secara logika, sudah taat menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi masih tetap juga diuji Ustazah. Iya. Sekarang orang ini sudah rajin sholat, sudah rajin sedekah, sudah rajin ngaji, ke majelis taklim. Ini ibu-ibunya rajin ke majelis taklim. Alhamdulillah. Iya. Tapi kok masih diuji saja. Sehingga kita harus selalu berindangan air mata. Itu kenapa? Kita ingat cerita Nabi Ayub. Ya. Bagaimana Allah menguji Nabi Ayub. Sakit belasan tahun, ditinggal sama anak dan istrinya. Nah kemudian Allah angkat derajatnya. Ternyata Allah ingin derajat kita tuh diangkat. Allah ingin kita itu menjadi orang yang lebih dari mereka-mereka yang biasa-biasa. Jadi Allah maunya kita yang tidak biasa-biasa aja. Dari cobaan yang diberikan kepada orang yang beribadah. Nah kemudian kita lihat contoh. Nabi, apa yang ganteng itu? Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf? Iya. Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Jadi budak. Bagaimana Allah angkat derajatnya? Ya. Jadi orang yang rajin beribadah, Allah ingin selalu tidak menjadi orang yang biasa-biasa aja. Allah ingin sayang-sayangin terus. Dan Allah ingin selalu bilang kepada orang yang rajin ibadahnya seperti ini mungkin Mas Wirji ya. Ayo ke aku dong hari ini. Kamu belum ketemu aku hari ini. Bagaimana cara ketemu Allah? Lewat sholat. Ayo kamu belum ketemu aku. Allah mau bilang itu terus kepada orang yang rajin ibadah, tapi rajin juga kena ujian. Seperti itu. Jadi kita sadar bahwa ujian itu pasti ada. Itu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan Allah ingin kita bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Firdaus Allah. Amin. Seperti amin, itu. Baik, terima kasih Ustazah. Kita akan lanjutkan kembali tema kita di sore hari ini pemirsa. Ikhlas dan sabar dalam ujian hidup. Dan jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami yang akan kami bacakan setelah jeda berikut ini. Setelah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kali ini kita akan mengajak ibu-ibu majelis taklim dari Ar-Rohim Gandaria 1 Pangkal Pinang yang ingin bertanya kepada Ustazah, saya persilakan. Saya persilakan Ibu. Oke, boleh sebutkan namanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Arisandi dari Majelis Taklim Ar-Rohim Gandaria 1 Pangkal Pinang. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada amalan-amalan tertentu agar hati tetap tenang ketika mendapatkan ujian hidup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Boleh Ustazah langsung dijawab, silakan. Ya, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Jadi amalan adakah amalan yang bisa kita perbuat atau kita lakukan ketika kita sedang diuji? Iya. Tadi dikatakan bahwa ujian hidup itu pasti ada. Kalau kita sabar, maka jiwa kita akan kuat. Kalau kita ikhlas, maka hati kita yang akan tentram. Kita mau dong ya, hati dan jiwa kita kuat dan tentram. Sakinah hatinya ya Bu ya. Maka amalan apa sih yang bisa kita lakukan? Untuk mengatasi masalah ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita ciptaannya dan masalah atau ujian yang Allah beri itu datangnya dari Allah. Nanti Allah lah yang bisa menyelesaikannya dengan kita ikhtiar. Tentunya sabar tadi kan tidak hanya menunggu, tapi sabar itu ada ikhtiarnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak istighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Karena manusia ini, Bang Firji ya, banyak dosa. Ya. Dari tatapan mata pun bisa membuat dosa. Dari lisan yang tidak kita sengaja pun kita bisa berbuat dosa. Setiap detik pun kita bisa berbuat dosa. Karena kita ingin kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, maka amalan yang harus kita lakukan pertama tadi adalah perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Ampuni aku ya Allah. Itu amalan yang terbaik, yang gampang, yang simple, yang bisa kita lakukan. Kalau ibu-ibu sudah biasa di majelis taklim kita hafal dengan sayyidul istighfarnya, silakan. Allahumma anta rabbi, sambil ibu-ibu nyapu, ya, daripada bersenandung ataupun melontarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, maka baiknya beristighfar sambil melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Pahalanya dapat double ini pahalanya Bang Firji ya. Pahala ngurus rumah tangganya. Iya, karena baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan pahala kepada Allah. Yang kedua, apalagi amalan yang harus kita lakukan ketika kita sedang diuji, sedang berhadapan dengan ujian yang Allah takdirkan kepada kita. Ibu-ibu perbanyak sholawat. Minta ampun kepada Allah melalui Rasulullah. Karena Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Yang bisa nolong kita, umat yang bisa nolong kita sebagai umatnya hanya Rasulullah. Makanya perbanyak sholawat. Ibu-ibu daripada menghafal lagu-lagu yang seperti itu deh ya Bang Firji ya, lirik-liriknya, baiknya ibu-ibu menghafal salawat. Alhamdulillah di Ar-Rohim ini kami punya ahli salawat. Masya Allah. Iya, beliau ada di sebelah ujung, itu Tazaang yang berkacamata. Masya Allah. Iya, jadi kami selalu bersalawat. Sudah banyak ibu-ibu ini hafal salawat ya Bang Firji. Jadi lakukan itu di rumah. Tidak usah lagi melantunkan lagu-lagu yang bukan tidak boleh, boleh, tapi sebaiknya. Kan tadi amalannya yang mau kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, perbanyak zikir. Iya,
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang. Bila perlu diiramakan. Mereka bisa kok memberi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mereka hebat. Mereka ibu-ibu hebat. Ya, maka itulah amalan yang harus kita lakukan. Karena tadi saya katakan, ujian hidup kita dari mulai kita lahir sampai kita dipanggil. Maka ujian itu mau senangkah? Yang tadi panen sawit, panen cabai dan sebagainya. Mau sedihkah? Pakai amalan yang 3 ini. Agar apa? Hati tadi menjadi tentram. Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Semangat aja Bu Desi ya. Oke, ibu-ibu yang lain saya persilakan yang ingin bertanya kepada Ustazah. Oke, baik. Boleh Bu, boleh sebutkan namanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi. Saya dari Majelis Taklim Ar-Rahim. Izin bertanya. Jika seseorang mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana cara kita menjaga keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustazah, langsung dijawab Ustazah, silakan. Baik. Kita mengalami kegagalan berulang-ulang kali. Bagaimana kita yakin Allah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Yang namanya kegagalan ini tuh nggak enak banget Bang Firji ya. Sedih pasti, kecewa iya, marah oke, semua campur aduk. Maunya kita hidup ini sesuai dengan ekspektasi kita. Ini kita mau, bim salah bim. Seperti itu ya. Terwujud itu maunya kita. Tapi Allah punya mau atas diri kita. Karena kita tadi adalah hambanya Allah. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi kata Allah, Allah begitu lahirkan, Allah ciptakan kita ke muka bumi ini, Allah sudah siapkan semuanya. Rezeki kita, ajal kita, iya kan? Dengan siapa nanti kita dipasangkan oleh Allah. Semua sudah Allah siapkan. Maka ketika kok gagal lagi. Yang harus kita ingat adalah Allah tidak ingin itu untuk kita. Kata Allah ini bukan yang terbaik. Aku udah siapkan di depan. Sabar. Ya tadi itu, sabar dan ikhlas. Sabar. Ikhtiar ajalah terus. Misalnya kalau masih kuliah, belajarlah yang betul. Kalau ibu-ibu majelis taklim ini biasanya keinginannya tuh udah gak banyak. Kami hanya ingin anak kami solih dan solihah. Suami kami solih, keluarga kami bahagia. Dan nanti kami masuk surga bersama-sama. Itu maunya kami. Iya. Kami gak perlu lagi. Bang Firji ya, yang aneh-aneh itu kami gak perlu. Iya, udah banyak, udah ada. Iya. Maka teruslah ikhtiar. Jadi sekali lagi robah mindsetnya. Allah sudah atur semuanya. Yakin itu. Karena hidup itu memang ujian. Allah sayang sama kita. Allah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Karena yang paham tentang kita itu cuma Allah. Yang ngerti tentang kita itu cuma Allah. Yang sayang kepada kita itu cuma Allah. Enggak ada. Suami itu enggak sayang. Bang Firji, sayang enggak ya? Istri sayang enggak Bang Firji? Sayang ya? Oh sayang katanya, iya. Baik, maka Allah lebih sayang tapi kepada kita. Makanya Allah enggak mau. Allah tuh kan Bu, maha bijaksana. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Setiap umatnya sudah disiapkan ini untukmu. Kapan waktunya? Sabar tadi. Sabar dan ikhlas. Lakukan saja terus ikhlasnya, lakukan karena Allah. Setelah melakukan segala kebaikan, lupakan. Tidak usah diingat-ingat dan tidak usah mengharap orang itu untuk membalas kepada kita. Tapi kita maunya Allah. Makanya kita mau Allah siapkan yang terbaik untuk hidup kita. Kita sudah rasakan itu di usia kita yang seperti sekarang. Allah sudah kasih kita banyak rahmat tadi yang saya katakan di awal. Allah sudah lindungi kita. Allah sudah sayangi kita. Allah sudah bimbing kita. Allah sudah kasih kita keturunan kan.
Udah dikasih suami dulu ya, baru keturunan ibu-ibu ya. Masa keturunan dulu baru suami ya, terbalik berarti ya. Maka seperti itu. Yakin sama Allah. Ikhtiar terus. Allah pasti siapkan yang terbaik. Jangan ada kata-kata memprotes kepada Allah. Oke, baik. Kok aku gagal? Kok gagal lagi? Coba dilihat nikmat yang Allah berikan. Ya. Biarpun kita gagal, masih makan? Masih bisa berkumpul dengan keluarga? Masih. Masih bisa menikmati indahnya pantai-pantai di Bangka Belitung ini? Masih. Padahal udah gagal tadi ya, misalnya gagal mau ikut kerja di mana misalnya seperti itu. Atau gagal, nah kalau gagal mendidik anak ini yang agak menguras emosi dan jiwa kita. Kalau anak karena Allah yang memberikan, serahkan lagi kepada Allah. Oke. Pokoknya Bu, besti sama Allah. Ya, bestinya jangan sesama manusia aja. Jangan itu bestiku, Allah itu besti yang paling pertama. Karena Allah yang bisa menolong kita. Seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab Ibu ya. Dan Ibu yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan Bu. Oke, silakan Bu. Sebutkan namanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dari Majelis Taklim Ar-Rahim juga Gandaria 1, Pangkal Pinang. Izin bertanya Ustazah. Ustazah, apakah menangis ketika mendapat musibah berarti kita belum ikhlas? Iya. Itu aja pertanyaannya. Makasih Ustazah. Oke, terima kasih Bu. Ini kayaknya semua orang kayaknya Ustazah seperti ini ya Ustazah ya. Boleh Ustazah silakan dijawab. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elisa. Apakah menangis ini tanda kita nggak ikhlas? Seperti itu ya. Ketika kita ditimpa ujian yang namanya musibah, kehilangan mungkin ya, yang menguras air mata dan emosi kita. Kehilangan orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita nangis. Apakah itu tidak ikhlas? Tidak. Menangis itu manusiawi. Allah sudah ciptakan kok air mata. Iya, iya. Ya, tapi nangisnya usahakan karena Allah. Ya. Kita menangis karena Allah, artinya kita sadar bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan sampai di dalam tangisan kita itu, kita memprotes seperti saya bilang tadi. Allah kok nggak adil sih? Kok saya? Maaf, misalnya kehilangan tulang punggung keluarga sepertinya Bang Firji ya. Ini kita pasti protes. Ini pencari nafkah loh. Ini bapaknya anak-anak. Anak-anak yang masih kecil, yang masih butuh perlindungan, yang masih butuh kasih sayang, yang masih butuh dinafkahi. Kok saya? Kita rubah mindset itu. Ya, nangisnya, dalam tangisnya tadi kita bilang ke Allah, ya Allah, bagaimana bantu aku? Pakai bahasa kita sendirilah Bang Firji. Ya, Allah ngerti segala bahasa. Ngobrol kita ketika sholat. Sholat itu kan tempat ngobrolnya kita sama Allah. Kita ngobrol sama Allah. Kita bilang, ya Allah, kalau tadi kehilangan suami, kita bilang ya Allah, aku titip suamiku. Ya, Bang Firji ya, di tempatmu yang paling indah, di surga Firdausmu. Dan anak-anak ini yang engkau titipkan kepadaku ya Allah, mohon perlindunganmu karena engkau yang maha paling bisa melindungi. Maka sebut kalimat yang sering kita sebut adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik tempat meminta dan mengabulkan semua permohonan-permohonan kita. Itu bisa dilakukan juga loh, Bang Firji. Bisa juga. Iya, boleh dilakukan sama mereka. Boleh Iya. Mbak Ustazah. Bisa sama-sama ibu-ibu ya. Oke. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula.
Masya Allah jemaah Masya saya ini Allah. luar biasa ya Bang Birgi. Iya, jadi seperti itu. Menangislah. Tetapi di dalam tangis itu isi. Jangan merintih. Jangan, ya Allah kenapa aku? Ya Allah kenapa aku? Iya. Nangislah sepuasnya. Iya. Karena kata Allah, air mata yang keluar menangis tapi mengharapkan ridhonya Allah. Itu air mata yang Allah siapkan. Mata yang Allah siapkan untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tadi kan di awal saya sudah katakan, pahala yang Allah janjikan untuk orang yang sabar itu pahala masuk ke dalam surga. Nah, jadi nangisnya, nangis bilang, nangis ngadu, bukan nangis merintih. Kita bilang sama Allah, pakai bahasa sendiri aja. Ya, mau pakai bahasa Pangkal Pinang boleh, ya. Pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa Arab mungkin harus buka kamus dulu. Iya, jadi agak repot. Iya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustazi. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Semoga tajam Ibu ya. Nah Ustazah, kita juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari akun media sosial. Untuk pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya, kita bacakan terlebih dahulu. Kali ini dari @bimatia. Saya sudah berobat kemana-mana tapi belum kunjung sembuh Ustazah. Di satu sisi ingin sabar, tapi di sisi lain muncul rasa putus asa. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Oh, iya. Sakit-sakitan rupanya ya. Iya. Iya. Baik. Sudah berobat dan sakitnya agak lama ya kali Bang Pirgi ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika putus asa datang? Ya, ini juga manusiawi sekali. Kita sakit, kemudian sudah bertahun-tahun, kita sudah ikhtiar, kita sudah sabar dan berikhtiar untuk berobat. Apa sih yang kita lakukan di dalam keputusasaan tersebut? Yang pertama, kembali lagi bahwa kita adalah ciptaan Allah. Yang ngasih penyakit itu Allah, ya Bang Pirji. Kemudian yang bisa menyembuhkan juga Allah. Di samping ibu sudah ikhtiar, sudah berobat, obatnya diminum, jangan cuma berobat kemudian tidak diminum. Iya. Kemudian setiap minum obat berdoa dulu, minta kesembuhan wasilahnya obat ini. Iya. Kemudian pasrahkan sama Allah. Bilang sama Allah, jangan, ya Allah, kapan aku sembuhnya? Jangan seperti itu. Kembali robah lagi mindsetnya. Ya Allah, beri aku kekuatan. Allah beri aku sakit, beri aku kekuatan untuk menjalani rasa sakit ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak boleh mengeluh, tidak boleh merintih. Sepertinya gampang hanya diucapkan. Seperti di kenyataannya kita menemukan orang yang sudah sakit lama, itu banyaknya mengeluh memang, Bang Pirji ya. Maka kita kalau melihat menjenguk orang yang sakit, kita biarkan mereka untuk curhat. Ya, itu obat rupanya. Dengarkan, jangan kita yang ngobrol. Iya, jangan kita yang curhat. Iya, yang si sakit yang curhat. Si sakit curhat, kemudian dia ngadu sama Allah, kita dengarkan saja apa yang dia sampaikan. Nah, untuk si sakit ini juga saran dari saya, Bang Pirji ya, obati hatinya, langsung ke sumbernya. Sumber hati kita kan dari Allah. Maka tadi itu perbanyak zikir. Perbanyak, mungkin untuk orang yang sudah sakit parah, susah ya untuk buka Al-Quran. Iya. Maka perdengarkan murotal. Iya. Jangan biarkan dia sepi. Makanya ketika dia sendiri, kita datang jenguk, biarkan dia curhat. Jangan biarkan sepi, dekatkan yang si sakit ini ke Allah sedekat-dekatnya. Jadi jangan bilang, sudah berobat, kapan sembuh, jangan Bang Pirgi ya. Tapi harus bilang, beri aku kekuatan ya Allah. Karena penyakit ini darimu, beri aku kekuatan agar aku bisa menghadapinya. Kemudian ketika waktu sakit, masih ada yang besuk kan. Itu artinya ada yang peduli. Itu nikmat loh, itu rahmat Allah. Rahmat Allah Ustaz. Iya, rahmat Allah. Kata Allah, ayo si A, besuklah si B. Kita hadir. Segala sesuatu kan tidak ada yang kebetulan Bang Pirji. Semua Allah sudah atur. Seperti pertemuan kita pada hari ini. Walaupun saya sudah pernah bertemu Bang Pirji sebelumnya. Iya, tapi Bang Pirjinya yang sudah lupa ya. Baik. Nah, ketika kita melakukan itu, jangan sampai kita berpikiran bahwa hidup kita itu sia-sia. Iya, gitu Bang Pirji. Jadi pasrahkanlah kepada Allah yang memberi penyakit tersebut.
Ya. Ya. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga saja untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui akun media sosial kami. Karena sudah masuk di segmen terakhir, Ustazah, boleh kita berikan kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini terkait dengan bagaimana untuk ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Silakan Ustazah. Iya. Baik pemirsa di rumah dan ibu-ibu semua yang ada di studio, ikhlas dan sabar dalam ujian hidup harus benar-benar kita pelajari, harus benar-benar kita laksanakan. Yang tadi saya katakan bahwa makanya belajarlah kita dimanapun kita berada, dimanapun tempat belajar tersebut, agar kita punya rasa ikhlas dan punya rasa sabar. Ikhlas artinya melakukan sesuatu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu manusia untuk membalasnya. Sabar berarti kita melakukan sesuatu, menahan baik itu perkataan kita, ucapan kita, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh berputus asa. Tetap dalam koridor bahwa kita adalah hamba Allah dan wajib taat kepada Allah. Nah, supaya hati kita bahagia, Bang Birji, kita ingat janji Allah kepada kita. Apa kata Allah? Untuk mereka yang bersabar, Allah janjikan pahala di surga. Karena terus yang kedua, Allah akan turunkan rahmatnya selalu untuk kita. Dan yang sangat penting lagi, Allah selalu tentramkan hati kita. Kalau hati sudah tentram, kita menjalani roda kehidupan ini, sudah pasti insya Allah kita sabar. Insya Allah kita ikhlas. Ya. Kemudian kalau kok nggak ikhlas-ikhlas juga, perbanyaklah zikirnya, perbanyaklah istighfarnya, perbanyak ibadah lainnya seperti tilawah Qur'annya juga. Semoga kita semua termasuk orang-orang pilihan yang Allah berikan ketetapan iman untuk bisa bersabar dan ikhlas dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin. Demikian Bang Birji. Baik, terima kasih Ustazah Sustiani Sage yang sudah berbagi ilmu di sore hari ini. Dan juga terima kasih Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Ar-Rahim Gandaria 1 yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu Sucikan Hati Inspirasi Diri di sore hari ini. Saya Firgi Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.